kemudian tetap juga dia membelok ke arah fasia, ke arah muka pada sepertiga apikal. Kemudian akarnya panjang dan tipis, lebih kecil ya daripada dia di gigi, daripada gigi atasnya, daripada gigi atas ya. Jadi gigi bawahnya tuh berarti kalau di sini antara 71 dan 81 ya, 71 dan 81 itu lebih kecil daripada gigi berapa, 51 dan 61 ya. Kemudian untuk gigi atas ya, untuk gigi atas yang kedua insisifnya dia bila dibandingkan dengan gigi sebelahnya, dibandingkan dengan gigi insisif satu, tentunya dia lebih kecil, lebih lebih sempit ya. Kemudian akarnya juga sama ya, dia agak membelok ke arah fasia pada daerah sepertiga apikal ya. Jika dibandingkan dengan insisif bawahnya lagi, dia akan lebih kecil lagi daripada insisif atas ya. Bisa dilihat semua ya. Kemudian sinurutnya juga kecil ya, tidak terlalu tampak mungkin ya. Kemudian ciri khasnya sama juga ya, dia akarnya ke arah facial dan pada bagian sepertiga apikal ya. Kemudian untuk gigi kanin ya, untuk gigi kanin berarti gigi berapa? 5, 3, 6, 3, 5, 3, 6, 3. Kemudian kalau bawah apa? 7, 3, 8, 3 ya. Jadi pada gigi kanin atas ya, dia lebar ya, crownnya lebar secara mesiodistal ya ini. Kemudian kalau yang di bawah ya crownnya tampaknya lebih panjang ya, tapi dia lebih sempit dan agak kurang simetris, jadi agak miring nanti kalau kalian perhatikan. Kemudian tapsnya dia runcing ya, tajam ya ke arah tengah kalau gigi atas ya, kanin atas ya. Kemudian kalau kanin yang bawah, jadi dia ujungnya itu tipsnya lebih mengarah ke arah mesial ya, itu ya. Kemudian yang berikutnya perbedaan antara kanin atas dan kanin bawah ya, tadi sudah sama ya, pada mesial cupnya dia lebih panjang. Jadi kalian kalau lihat 53 dengan 63, jadi yang ke arah mesial dia itu pasti lebih panjang dibanding yang distal. Kemudian singulumnya itu dia di tengah letaknya ya. Kemudian bisa dilihat ya di slide itu, atau kalian punya semua ya slide-nya, dan sambil dibanding-bandingkan dengan gigi yang kalian pegang ya, model yang kalian pegang. Kemudian pada bagian mesial ya, mesial kontaknya lebih ke arah vertikal dibandingkan distal ya. Kemudian akar ya, akar juga lebih ke arah ke depan ya, ke arah muka pada bagian sepertiga apikal ya. Kemudian selanjutnya adalah gigi bawah, gigi atas molar ya. Gigi atas molar bisa berapa? 5, 4 dan 5, 5 ya, atau 6, 4, 6, 5, 7, 4, 7, 5 dan 8, 4, 8, 5 ya. Pada molar 1 atau 5, 4 dan ya, pada pos molar tuh berarti kan di sini 5, 4 ya, akarnya 3 ya, 5, 4, 6, 4 ya, akar 3, mesobukal dan lingual ya. Diingat-ingat ya, gigi atas ya, molar itu akarnya 3 ya. Apa aja? Mesobukal, histobukal dan lingual ya. Bisa terdapat 3 sampai 4 cups ya. Kemarin ada yang bertanya kalau nggak salah dari kuliah saya, nanti coba bisa diperhatikan ya. Kemarin saya agak lupa yang ditanyakan tuh 6, 4, 7, 4 gigi atas atau yang bawah kemarin, perempuan ya. Nah, diperhatikan sekarang tadi ya, cupsnya ada
3 atau 4 ya, mesiobukal, kemudian histobukal, mesiolingual, dan histolingual ya. Ya kadang-kadang histolingualnya itu tidak ada ya. Kemudian crowdnya lebih lebar ya dibandingkan lebih ke arah fasial ya, daripada ke distal ya. Kemudian bentuk hurufnya atau di bagian oklusanya itu berbentuk huruf H ya. Nah kalau yang bawah itu akarnya berapa? 2. Apa aja? Mesial dan distal. Ada berapa kapsnya? 4. Mesiobukal, histobukal, mesiolingual, dan histolingual ya. Crowdnya lebih lebar ke arah mesiodistal dibanding ke arah fasiolingual ya. Kemudian occlusal table-nya lebih kecil ya. Kemudian kita bedakan lagi maxillaris second berarti gigi berapa? 55, 65 dan dibandingkan dengan 75 dan 85 ya. Kalau atas tetap di akarnya berapa? 3 ya. Kalau yang bawah 2 ya. Kemudian selanjutnya coba diperhatikan sudah. Nah, bagaimana kita membedakan kiri dan kanan ya? Kalau di atas ya 90 derajat ke arah sudutnya 90 derajat ke arah mensio incisal ya. Kemudian distal kontaknya lebih ke arah cervical dibandingkan ke mesial ya. Kemudian disto incisalnya sudutnya itu bulat ya. Kemudian lebih outline-nya tuh lebih flat ya dibandingkan mesial ya. Kemudian kalau untuk yang mandibular bawah, artinya yang gigi bawah ya, dia gigi kiri, gigi depan ya, yang agak sulit dibedakan. Kemudian jadi gini, kalau misalkan gigi atas ya, kalian lihat di daerah mesialnya ya, biasanya mesialnya akan lebih panjang ya daripada bagian distalnya kan ya. Kemudian jadi kalau yang ke arah mesial itu biasanya dia bentuk kalau kita lihat di daerah distalnya itu ya, dia akan lebih panjang dibandingkan bagian distal ya. Gitu. Kemudian pada bagian yang kedua ya sama ya, jadi dia juga seperti itu bentuknya. Jadi kalau kita melihat yang bagian mesial itu akan lebih panjang dan membulat ya, dari bagian distalnya itu dia bentuknya agak membulat di bagian distalnya itu ya. Kemudian untuk kanin berarti gigi berapa? Ayo, gigi berapa? Atas gigi 5 kiri kanan berarti kalau kanan berarti 53, kalau kiri berarti 63 ya kan. Kemudian pada daerah kanin bawah gimana tapsnya? Yang lebih pendek daerah apa? Ya, ada bisa dibaca ya di sini ya. Sekarang kita coba langsung ke ini ya, ke mana? Gambarnya ya. Coba kita perhatikan ya. Ini adalah beda gigi suluk dan gigi tetap ya. Warna gigi suluk lebih putih ya. Kalau kalian yang tadi saya bilang ya, kalau dilihat yang gigi insisif ya, atas ya 51 dan 61 nih ya, kiri dan kanan ya. Nah, bagian yang lebih memanjang adalah di daerah mesial kan, yang arah tengah, arah mesial.
warnanya lebih putih ya. Kemudian kalau misalkan apalagi cirinya, kalau di gigi tetap, kalau gigi anak yang mungkin baru erupsi terdapat apa? Mamelon ya. Kalau ini mungkin kan hanya contoh ya. Oke, ini kita bagian apa? Labial. Kalau bagian lingua, kita lihat bagian apa? Tapak di sini yang menonjol. Mulutnya ya. Kalau yang di gigi tetap dia lebih jelas ya. Ya, kalau ya kita lihat dulu, nanti kita mulai peragaan ya. Nah, kalau yang tetap dilihat yang bagian mesial dia akan lebih panjang sebenarnya ya, lebih bersudut ya. Kemudian sekarang kita tampak bagian mesial. Nah, biasanya dibilang pada sepertiga apikal akarnya dia akan membelok ya, akan membelok ke arah facial, itu kan ke arah depan ya. Ya, kemudian kalau yang bawah biasanya dia lurus ya. Nah, jadi kalau mencabut gigi sebelum hati-hati ya, kalau misalkan masih utuh takutnya pada sepertiga apikal, kita nggak hati-hati takutnya patah ya. Nah, ini bagian mesial. Kemudian tampak bagian distal seperti ini ya. Balik. Kemudian bagian occlusal ya, incisal, dan bagian incisal ya. Nah, ini istilahnya jadi gigi 51, 61 ya, 51, 61, 71, 81 ya. Sekarang incisif 2. Dia lebih kecil daripada incisif 1, atau dia lebih kecil daripada 51 ya. Yang kedua itu yang lateral pasti lebih kecil. Yang bawah juga lebih kecil daripada gigi yang atas. Perhatikan bagian mesialnya ya. Dia lebih membentuk bulut ya, daripada yang kalau yang bagian distalnya dia membulat ya. Bilang tadi kan membulat ya. Ini kalau dibalik lagi ya, dibalik ya kelihatan ya. Apa? Kemudian ini bagian mesial ya. Di sisalnya dari ini gigi kedua ya. Sekarang gigi 3, 83 ya, 73, 53, 63, 73, 83. Di bagian apa tadi? Panjang di bagian misalnya bentuk apa? Kuncing ya, bagian tajam. Ya, tetap di bagian mesial dia lebih panjang ya. Nah, ini adalah tampak palatal ya. Oke. Ya. Jadi di bagian apa? Palatal tampak seperti ini ya.
apa namanya, dibandingkan yang bawah ya, gigi bawah ya, pada gigi kanin ya, atau 5363 itu yang atas ya, dia lebih dalam ininya ya. Tampak facial, kemudian ini tampak distal ya, kemudian 6M ya, atau 54 64 74 84. Akarnya berapa tadi? 3 ya. Kalau yang atas tadi di palatal 1 ya. Kemudian yang bawah akarnya berapa? 2 ya. Nah, beda sama gigi tetapnya apa? Akarnya ya. Ya, akarnya lebih divergen ya, gigi itu belum ya, lebih mekar gitu ya. Perhatikan akarnya di mana? Ya, coba kita lihat lagi ya, tampak bagian palatal untuk rahang atas, kalau di rahang bawah tampak di mual ya. Ya. Kemudian di sini tampak distal, kemudian occlusal. Nah, perhatikan ya, jangan sering salah ya. Kalau ini molar 1 tetap dengan molar 1 yang sulung. Jadi gigi 4 dengan molar 1 sulung tentunya beda ya, beda besarnya gitu ya, warnanya, kemudian juga secara keseluruhan kelihatan ya, jelas gitu ya. Tapi kalau nanti sama gigi M2 ya, kalau kita lihat secara occlusal, nah tuh kadang-kadang hampir mirip ya. Kita dulu ke bagian yang satu tadi ya, jadi tampak daerah misalnya ya, kemudian kita pola 2 atau 55, 65, 75, 85 ya, seperti ini ya. Nah ini ya, kelihatan juga ya akarnya juga ya, pada gigi sulung yang tampak akarnya berbeda ya, yang lebar gitu ya. Kemudian alatannya kemudian kita lihat ininya, bagian occlusalnya juga beda ya. Tapi kadang-kadang di klinis, kadang-kadang beberapa anak kadang-kadang agak mirip, dan kalian juga harus bisa membedakan. Kalau misalnya agak bingung gitu ya, misalnya gigi molarnya memang gede-gede, bisa kalian hitung ya. Mungkin ini untuk yang slide-nya, selanjutnya untuk kita kita coba kalian lihat di gigi masing-masing. Oke, ini gigi insisif atas apa bawah? Oh iya. Yes. Kok tahu atas? Dari mana atas? Yakin atas? Atas apa bawah? Atas, yakin? Kenapa bisa yakin atas? Iya, dia lebih lebar. Tapi kalau kita bandingkan dengan gigi tetap, ya kalian ada model gigi tetap? Kalau kita banding
bandingkan dengan gigi tetap, arah cervico ya. Ini kesalahan bukan pada gigi. Oke, cervico insisalnya dia lebih pendek dibandingkan cervico insisal gigi tetap. Dan mesiodistalnya, perbandingan antara mesiodistal dan cervico insisal dia lebih besar. Mesiodistal, ya, dia lebih. Oke, ini yang mana yang mesial, yang mana yang distal? Mesial kiri kanan? Kiri. Kenapa mesial sebelah kiri? Karena kalau kamu bisa mengidentifikasi yang mesial itu sebelah kiri. Yes, sebelah mesial dia lebih bersudut. Jadi yang bersudut sebelah kiri, yang distal yang gini, kan dia lebih membulat. Terus kita lihat ya, akarnya tuh condong ke labial atau facial. Oke, di sepertiga apikal akar. Sepertiga apikal akar tuh yang gini nih. Ini akarnya bagi tiga nih. Ini mulai dari sini, ini cervical nih, bagi tiga. Nah, sepertiga cervical dari sini ke sini. Kamu lihat tuh, ya, sepertiga cervical condong ke arah facial atau labial. Ini sebenarnya mirip. Ini tampak, nah, ini tampak mana? Kalau ini tampak labial. Kalau ini tampak palatal. Sebenarnya mirip dengan gigi permanen, tapi dia posanya tidak begitu prominent. Oke, dia lebih flat. Ini bentang ya. Jadi udah tahu ya, mana mesial, mana distal. Satu lagi trik ya. Kalau saya tuh dari dulu waktu masih kuliah kadang-kadang suka lupa, bingung. Kita lihat cervicalnya, cervical dari mesial itu dia lebih ke arah insisal. Untuk trik, untuk supaya cepat mengidentifikasi. Teng hujan teng kan? Yang pertama mesial lebih bersudut, distal lebih membulat. Nah di cervical ini bagian mesial dia lebih condong ke arah insisal dibandingkan sisi distal. Cervical line-nya itu yang ini nih. Cervical line ini kayak smiley face, ya. Ini dia lebih condong, kalau yang distal dia lebih dekat dibandingkan bagian mesialnya dia lebih harus masuk mendorong ke distal. Coba kalian lihat di model kalian masing-masing supaya lebih jelas. Oke, bisa. Nah, kita harus bisa membedakan I1 dan I2. I1, I2 itu lebar mesiodistalnya pasti lebih kecil dibanding I1. Benar ya? Nah, yang membedakan lagi adalah bagian distalnya dia lebih membulat dibandingkan bagian distal gigi I1. Ini I1, ini I2. Lihat ya, beda banget kan? Terus gigi I2 itu secara cervicoinsisal bagian distalnya lebih pendek, mesialnya lebih panjang, jadi dia agak naik ke atas. Ini ngapain di foto sih? Kan kalian ada model masing-masing kan ya? Ada nggak model? Ya ngapain kalian foto? Lihat aja, perhatiin itu model kalian, ambil giginya, dilihat, diperhatiin aja, lebih apa ya? Lebih nyangkut, lebih nempel dibandingkan kalian cuma ngeliatin tangan saya ini. Tangan saya itu bukan model tangan, dari saya jelek.
Lihat aja di model kalian lah. Dicopotin giginya, nah kalian bandingkan antara I1 dan I2. Nah, ulang ya. I1, I2, lebar mesio distalnya I1 dia lebih besar dibandingkan mesio distal gigi gigi 2, I2 ke atas. Kemudian distalnya dia lebih membulat dibandingkan sudut distal disto incisor line angle pada gigi incisif 1 dibandingkan incisif 2 lebih membulat incisif 2, dan jarak cervico incisal bagian distal lebih pendek dibandingkan gigi incisif 1. Oke, sudah? Nah, itu yang membedakan lagi satu lagi apa? Kalau gigi tetap, akarnya, kalau gigi sulung akarnya lebar ya? Sama, tapi begitu dilihat dari dimensi fasialnya, dimensi insisif ke palatal, dia lebih pipih dibandingkan gigi tetap. Kalau nanti kalian ada model gigi tetap, kalian bisa bandingkan tuh. Kalau gigi sulung, khasnya dia memang lebar, secara mesiodistal lebar, tapi secara labial ke palatal dia lebih pipih. Nah, ini perbedaan ini yang menyebabkan nanti kalian kalau mau ekstraksi atau mau endo harus hati-hati. Sama mau gigi apapun, secara ini dia lebih pipih. Ya. Oke. Perbedaan akar akar gigi incisif 1 dan incisif 2. Incisif 1 dia lebih lebar akarnya dibandingkan gigi incisif 2. Soalnya mesti kiri kanannya udah tahu ya. Ya kalian lihat aja. Ini gigi atas ke bawah. Hah? Tahu ini yang tadi loh. Ini gigi atas. Kita dulu gila sih loh. Gigi atas. Gigi atas. Mesionnya yang mana? Kiri kanan? Yang sebelah sini, mesial, betul? Berarti ini gimana? Gigi berapa? Gigi berapa? 51, 52, 61, 62? Hah? Everybody? Gini deh, yang kedua, angkat tangan. Kalau nggak milih nanti ini ya, nggak makan siang. Gigi 52. Oke, tadi agak milih nggak makan siang lah ya kalian ya. Ini gigi 52. Kenapa 52? Kalau kita lihat mesialnya sebelah sini. Jadi kita kamu tarik garis aja gini, gitu. Ini ya, ini sisi mesial. Berarti gigi 52. Gigi 52 itu gigi insisif kedua rahang atas kanan. Oke, kita masuk ke gigi canines. Canines apakah ini? Atas bawah. Kenapa atas? Nebak-nebak buah manggis. Kenapa ini atas?
lebar mesodistalnya. Ya, kita lihat lebar mesodistalnya. Mesodistalnya lebar. Iya. Nah, lebar mesodistalnya dibandingkan cervicoincisial. Oke ya. Ya, hampir sama. Jadi gigi atas. Oke, good. Atas, berarti begini ya? Betul kan? Oke. Ini aspek apa? Aspek labial apa aspek palatal? Oke, soal dia bilang aspek palatal, saya nggak tahu. Oke, kiri kanan. Oke, maxillary canine. Tadi udah dia wide crown mesodistally, jadi lebar mesodistalnya dia lebih lebar. Terus capstip sharp and centered, benar ya? Kiri kanannya mana? Atas. Silau. Nah, terima kasih loh Pak. Senggol, maaf ya. Kainis. Cups reach-nya lebih panjang di mana? Mesial atau distal? Lebih jelas ya tempatnya ya. Nah, gelap Pak, gelap. Yang mesial sebelah mana? Kiri kanan? Which one is longer reach-nya? Mesial cups atau distal cups? Mesial atau distal? Tadi teorinya gimana? Coba lihat PPT-nya. Baca PPT-nya. Slide ke-3. Bukan, itu. Yang ada tabel saya, tabel. Tabel 66. Longer mesial cups reach. Jadi sebelah mesial lebih panjang. Jadi ini gigi kiri, gigi kanan, say. Mana yang panjang sih? Gue bingung. Abang pakai sentimeter apa diukur? Ini sebelah. Oke, sebelah sini lebih panjang. Nih. Jadi yang mesial sebelah mana? Kiri kanan? Kanan. Ini gigi berapa? Dibanding yang 3? Oke, ini juga sama. Sebenarnya anatomisnya mirip ya. Untuk sisi palatal itu ada fosanya, cuma tidak sedeterminan yang gigi permanen. Oke. Oke. Ini gigi atas bawah. Atas bawah? Atas. Pokoknya ingat ya, atas 3 akarnya, bawah hanya 2. Atas ada mesio bukal, disto bukal, ada palatal.
bukal dan histobukal. Sedangkan gigi DM bawah, ya, gigi molar sulung bawah itu hanya punya 2 akar mesial dan akar distal. Jadi ini kenapa penting? Karena nanti kalian cabut gigi sulung itu kadang-kadang akarnya sudah terkikis separuh, atau saking terkikisnya bisa patah nih pada saat kamu pencabutan. Jadi kamu harus lihat-lihat dulu nih akarnya berapa. Ntar jangan ditanya dosen sama dosen ada berapa akar, di atas 2. Nah, itu udah fatal banget ya. Jadi gigi atas akar 3, gigi bawah akarnya ada 2. Yang mana yang M1, yang mana yang DM1, yang mana yang DM2? Mana DM1, mana DM2? Mana yang lebih besar? Sorry, mana 54, mana 55? Yang bentuknya sebenarnya nih, bentuk DM1 itu berbeda dengan gigi M1 atau kita. Jadi mirip kayak gigi P. Lihat ya, mirip nggak bagi premolar? Betul? Oke. Kalau gigi DM2 bentuknya resemble gigi M1, tapi ukurannya lebih kecil. Oke, jadi kita masuk di gigi M2, M1. Yang kalian perhatikan adalah ini di bagian cervical line. Cervical line gigi DM1 dia lebih panjang dari fokusal ke cervical di daerah mesial. Kenapa ini saya tekankan? Jangan sampai nanti kalian pada saat preparasi SSC kamu gunting SSC-nya panjangnya ke di daerah distal lebih panjang. Karena ini berkaitan semua ke klinik nanti. Ya, ini penting banget karena ini dasar nanti kalian manipulasi perawatan di klinik. Restorasi gigi sulung non adhesif. Oke. Fokusal ke cervical dia lebih condong lebih panjang ke di mesial. Oke. Ini DM1. Yang mana yang mesial, mana yang distal? Nah, selain kita lihat di daerah cervical, ini ya. Jadi kalian tuh kalau lihat tuh ada hitnya, cluenya, dikumpulin aja dulu gitu ya. Oke, dari oklusal ke cervical lebih panjang di mesial, ini ya, lebih panjang kan dibanding distal ya, betul? Oke. Terus apa lagi kalau dari sisi oklusal? Kalian lihat ya, dia mahkotanya condong miringnya ke arah mesial di pasti distal nih. Jadi dia lebih miring ke mesial. Berarti sisi mesial itu yang ini. Mesial itu lebih miring. Dicondong ke arah mesial, miring ke arah mesial. Itu khasnya gigi anterior, gigi ramatan. Dia selalu condong ke mesial, mau gigi tetap maupun gigi sulung. Jadi ini dia lebih condong ke sini nih, miring ke sini nih. Berarti dia adalah mesial. Yang mana yang bukal, yang mana yang palatal? Bukal yang palatal ya. Kenapa? Lihat aja dari akar yang akarnya 1. Berarti ini
dan dia ada transposage. Cups paling kecil ini distolingual cups atau distopalatal cups. Jadi kalau kamu lihat ini yang mana yang mesial, yang mana distal, mau dibolak-balik juga ya, akarnya 2 berarti ini bukal. Oke, ini yang distal yang mana, yang mesial yang mana, lihat aja yang pada boxnya paling kecil. Cups paling kecil ini distal, oke berarti distal, oke mesial. Oke ya, sama seperti yang kita lihat cervical line. Ini agak naik, sedangkan kalau cervical line di distal yang dia lebih lurus. Cabut aja, kalian bisa cabut itu yang ada wax-nya, malah yang ada wax-nya kalian bisa cabut. Groove-nya berbentuk seperti huruf H. Ini mesopalatal cups atau mesolingual cups. Ini mesobuccal cups. Ini distobuccal cups. Ini distolingual cups atau distopalatal cups yang paling kecil. Oke. Oh yang first ya. Yang first. Ini juga sama seperti lupa. Kemudian ada 3 sampai 4. Largest, this is the largest. Mesobuccal cups. Ini distobuccal cups. Mesolingual cups atau mesopalatal cups, distopalatal cups atau distolingual cups. Kadang-kadang ini nggak jelas, kadang-kadang nggak ada, jadi cuma 1. Jadi kadang 3, ada 4. Oke, atas ada pertanyaan? Yes. Kadang-kadang suka nggak ada maksud para beli di video. Bisa ada bisa. Oke, kita tadi atas ya, sekarang bawah. Ada lagi pertanyaan atas? Ini ada. Kita masuk ke bawah deh. Oke, salah. Nih, yang mana gigi I1, yang mana gigi kira-kira yang mana gigi 71 atau 81, yang kiri kanan? Hah?
kiri kanan? Kiri. Yang kanan gigi apa? Gigi atas, gigi dua atas. Jadi jangan salah ya. Ini gigi atas ini. Nih. Oke, ini gigi I1 bawah. I1 bawah. Bagian dia mahkotanya itu dia lebih sempit secara mesiodistal dibanding rahang atas, dan dia lebih panjang daerah cervicolinsistal. Oke, mesialnya dia lebih bersudut dibanding distal. Akarnya pitih. Di akarnya juga secara mesiodistal bagian facial atau bagian lingual dia lebih pitih ya, lebih kecil dibanding atas. Tapi dia secara bukolingual dia lebih lebar. Ini ya. Oke. Ini dua. Ini satu. Ini gigi dua. Ini dua. I2 itu dia tetap sisi distalnya dia lebih membulat dibanding I1. I1 kadang-kadang nih, kadang-kadang antara mesial distal dia sama-sama tajam sudutnya. Terkadang. Tergantung dari variasi anatomis. Oke. Jadi ini udah pastikan yang mana? Yang mana mesial, mana distal? Mesial yang kanan, distal yang kiri. Jadi ini begini. Jadi ini gigi berapa? Gigi 8 82. Ini gigi 8 sekarang gigi kanan mesial. Oke. Yang mana yang mesial, yang mana yang distal? Dia mesial ridge-nya dia lebih pendek, beda dengan atas. Atas mesial ridge-nya lebih panjang. Bawah mesial ridge-nya lebih pendek. Ini mesial. Ini distal. Kalau lihat dari cervicalnya lah, nih dia lebih lurus dibandingkan cervical di gigi di sebelah mesial. Mesial dia lebih naik. Jelas. Oke. Kalau dilihat dari simbol ini, dia ada berapa fosanya? Oke. Nah, nih, ya, tidak seprominent gigi gigi tetap. Ini daerah singkulum ya. Yang tadi jadi saya tunjuk itu. Nah, itu singkulum. Oke. Kalau dilihat akarnya, dia condong ke daerah facial atau bukal. Jadi kalau yang ada fossa itu daerah lingual. Jadi ini sebelah lingual, condongnya ke arah bukal, ke arah facial. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Lanjut ya. Bawah masih. Nah, gigi insidious molar, gigi molar suluk pertama itu bentuk anatomisnya berbeda dengan gigi M1,
tetap. Ini beda. M1 tetap tuh yang ini. Nah, ini DM. Beda anatomisnya? Beda. Nah, ini juga yang harus kalian tahu. Bagian mesial itu fosanya lebih kecil dibandingkan di distal. Akarnya lihat ya, akarnya 2. Akarnya dibanding gigi tetap, dia itu kalau kalian lihat dia lebih divergent, dia lebih nyebar. Kenapa? Untuk mengkompensasi benih kitab pengganti di bawahnya. Itu sebabnya Tuhan kasih beli lebar-lebar. Makanya di bagian lebih nyebar. Dia lebih pipi dibandingkan gigi permanen. Dia lebih tipis. Ini hati-hati pada saat kalian preparasi nanti untuk perawatan cemburu. Oke, kita masuk ke ininya. Fosa di mesial dia lebih kecil dibandingkan di distal. Jadi ini adalah bagian mesial. Dia cenderung lebih, kalau dilihat di occlusalnya, cenderung menyempit ke arah mesial. Lihat ya, begini nih. Tuh. Jadi ini mesial. Karena lihat mesial bucolingual mesial itu dia lebih sempit dibandingkan bucolingual di distal jaraknya. Oke? Jadi ini adalah mesial, ini adalah distal. Oke, ini cervical line-nya. Sekali lagi, cervical line-nya di gigi molar sulung condong dari jarak cervical ke occlusal lebih panjang di daerah mesial. Distalnya dia lebih pendek, mesialnya lebih panjang. Oke? Jadi dia condong miring ke sini nih. Kalau gambar garis itu gini nih. Nah, gitu. Jadi dia lebih panjang di daerah cervico-occlusal di daerah mesial. Ini khas ya. Ini berkaitan juga nanti sekali lagi berkaitan dengan pada saat kalian melakukan restorasi non adhesif gigi suluk. Kadang-kadang mahasiswa suka bahas habis sehingga ini terbuka gitu. Dibikin sama pendeknya, sedangkan sini sebenarnya lebih panjang. Seberapa mesial? Oke. Ada pertanyaan? Kalau kita masuk ke DM. Bentuk DM2, example bentuk gigi M1. Dia ada berapa cups? Dia bentuknya sama dengan gigi M1. 1, 2, 3, 4, 5. Mesial buccal cups, distal buccal cups, distal cups, distal lingual cups, mesial lingual cups. Oke, sama akarnya 2 divergent.